Oke, itu yang sebenarnya konsep itu yang bisa menjadi pembeda dan persamaan besar di arsitektur dengan ilmu-ilmu yang lain tuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube kita. Kali ini kita akan sharing tentang perjalanan menemukan konsep bersama dengan Pak Johannes Adianto. Halo Pak, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, salam sehat semuanya. Jadi, Pak Jo ini adalah salah satu dosen favorit kita nih. Nah, Pak Jo, kalau jelasin materi selalu the best deh. Boleh cerita nggak nih Pak, sekarang lagi sibuk ngapain? Yang pasti sibuk ngajar ya, karena semester udah berjalan, udah hampir sebulan ini. Jadi itu yang utama di situ. Dan yang paling pusing kan memang sekarang perkuliahan online ya. Jadi berhadapan dengan layar monitor terus gitu. Sekarang lagi ngajar apa Pak? Ngajar teori dan metode semester 3, kemudian ditambah lagi untuk arsitektur mancanegara untuk membantu Bu Mei. Dan nanti minggu depan udah mulai dengan studio 1, PA 1. Gitu. Bahas tentang perjalanan menemukan konsep. Jadi Oke. kita langsung bahas aja ya Pak. Menurut Bapak, Siap. apa sih pentingnya konsep? Oke, itu yang sebenarnya konsep itu yang bisa menjadi pembeda dan persamaan besar di arsitektur dengan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu seni. Konsep jadi landasan gerak, landasan pemikiran seorang arsitek. Gitu. Kemudian konsep jadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Itu yang terutama di dunia seni juga konsep menjadi dasar pergerakan ya. Tapi kan beda yang paling besar antara arsitektur dan dunia seni. Arsitektur itu applied art, seni yang terpakai, seni yang kalau di arsitektur bahkan ada manusia yang menghuninya. Jadi itu yang membedakan, hal yang membedakan. Tapi konsep secara mudahnya itu landasan gerak lah, landasan berpikir seorang arsitek. Mudahnya seperti itu. Ya. Terus kalau mencari konsep itu tahap awalnya tuh gimana Pak? Paling paling gampang kita kenali dulu. Kita kenali dulu siapa yang akan menghuni, siapa akan menggunakan, siapa yang akan berperan di dalam karya arsitektur kita. Karena arsitektur itu kaitannya dengan bangunan, walaupun tidak hanya bangunan ya, kaitannya dengan manusia. Jadi kita kenali dulu. Awal dasar berpikirnya adalah siapa yang akan berperan dan menggunakan bahkan menghuni di bangunan. Itu yang utama, yang pertama. Jadi kenali orangnya, kenali aktivitas kegiatan yang akan di dalam yang terjadi di dalam karya kita. Kemudian yang berikutnya adalah keberadaan tapaknya, keberadaan lingkungannya, keberadaan site-nya. Mudahnya adalah karya arsitektur itu mencoba memadukan antara aktivitas si penghuni, si pengguna dan orang yang berperan di dalamnya dengan lingkungan, dengan tapaknya, dengan site-nya lah. Mudahnya seperti itu. Itu yang kemudian menjadi dasar penentuan atau pembuatan konsep. Ya. Itu Jadi ringkasnya. Kalau kalau mau dijabarkan satu semester sendiri nanti. ya bener. Tips cari konsep tuh biar mudah Pak, gimana sih? Itu aktivitasnya semakin spesifik aktivitasnya, semakin spesifik si penggunanya, kemudian semakin kita kenal tapaknya, dari situ kita bisa narik. Contoh di tapak yang berkontur, kemudian ada sungainya, ada pemandangannya,
kemudian aktivitasnya, katakanlah aktivitas yang banyak menggunakan aktivitas di luar ruangan, itu konsepnya kemungkinan bisa lebih dekat dengan alam. Alam menjadi dasar konsepnya. Tapi kontrasnya kalau di tengah kota dengan keramaian dan segala macam, kemudian aktivitasnya membutuhkan aktivitas ketenangan, kontak dengan dunia luar mungkin sedikit mungkin, sehingga mungkin tugas arsitek atau konsep dasarnya justru bagaimana aktivitas yang di dalam ruangan itu bisa terjadi, jadi fungsional ruangannya. Jadi bagaimana membuat konsep, ya kenali dulu aktivitasnya apa, kemudian lingkungannya seperti apa. Itu yang paling mudah sih. Nanti berikutnya dengan teknologi, berikutnya dengan material dan segala macam, itu mengikuti berikutnya. Tapi yang utama adalah aktivitas dan lingkungan, aktivitas dan site-nya. Itu dasar, basic banget. Ya, berarti begitu. dimulai dengan analisis ya, Pak? Analisis fungsional, kalau teknis ya, analisis fungsional, analisis kontekstual, analisis tapak. Pasti. Menurut Bapak, standar desain tuh gimana sih, Pak? Standarnya? Nah, itu kalau sudah mulai bagus dan tidak bagus, agak repot ngomongnya. Karena arsitektur itu kan sebagian pekerjaannya adalah pekerjaan seni ya. Ketika pekerjaan seni itu udah masalah selera, bagus atau tidaknya. Tapi hal yang paling menjadi dasar efek sebenarnya bukan bagus atau tidaknya, tapi seberapa efektif atau seberapa, kalau istilahnya di dalam arsitektur, building performance, si bangunan itu performanya bagaimana. Itu yang bisa menjadi dasar, artinya aktivitasnya bisa berlangsung enggak, atau si bangunan ini punya kendala teknis enggak. Contoh paling gampang, bocor kayak, atau ternyata ada genangan air kayak, karena efektivitas atau sirkulasinya tidak bagus atau utilitasnya bermasalah gitu. Jadi lebih, bukan, kalau saya sih bukan bagus atau tidaknya, bagus itu cenderung selera. Jadi mungkin sebagian orang akan menyukai sekali bangunan minimalis, contoh umpamanya. Tapi ada beberapa yang menyukai bangunan-bangunan yang mengangkat nilai-nilai lokal, umpamanya seperti itu. Tapi kalau mau lebih ke hal yang netral dan bisa menilai semua bangunan, ya building performance itu. Bagaimana performa bangunannya? Sesuai nggak dengan pemikiran si arsitek? Sesuai nggak dengan aktivitas si penggunanya? Gitu sih. Berarti memang kembali lagi ke masing-masing orangnya, Pak? Masing-masing orang dalam pengertian sesuai enggak dengan kembali lagi aktivitas si manusianya. Tapi kalau sesuai atau tidaknya itu dengan selera ya, kaitannya dengan selera. Tapi yang coba saya garis bawahi adalah bagaimana si penghuni itu mampu beraktivitas secara nyaman. Nyaman itu ada dua, nyaman fisik dan nyaman psikologis. Begitu. Oh iya, Pak. Cukup jelas, Pak. Kan kita... Cukup jelas apa cukup ambiar? Ya, lanjut. Dimengerti. Jadi kan, Pak, dalam mencari konsep itu kan, konsep, analisis, konsep, analisis. Analisis dulu. Bisa analisis dulu, jadi kita mengenal si pengguna kita, mengenal tapaknya, kemudian kita coba menyusun konsep yang sesuai dengan aktivitas dan tapak. Bisa seperti itu. Atau kalau memang sudah sering, katakanlah seorang arsitek yang sudah berpengalaman dengan membuat rumah atau membuat sebuah tipologi fungsi tertentu, ya sudah, tentukan konsepnya dulu, tapi kemudian dia perdalam analisis. Kalau sebagai mahasiswa, saya sih menyarankan analisisnya dulu. Analisis yang coba untuk mengenal lebih dalam siapa calon pengguna, bagaimana tapaknya, bagaimana sistem kerjanya gitu. Ini kita udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke.
Pak, gimana kalau bangunannya jadi duluan? Jadi konsepnya itu melihat dari bangunannya itu sendiri. Oke, itu sering terjadi untuk kasus-kasus bangunan, katakanlah kalau yang mau terkait dengan heritage, bangunan cagar budaya. Jadi bangunan cagar budaya yang sudah ada duluan, kemudian mau direvitalisasi, mau difungsikan ulang, ya kita kenali dulu sebagai fungsinya sebagai apa, performanya bagaimana, kemudian kita menambahkan atau memasukkan atau bahkan mengganti fungsi yang baru. Sehingga identifikasinya atau analisisnya bukan lagi kertas kosong, tapi sudah ada bangunannya. Katakanlah ruangan ini atau bangunan ini spesifikasinya seperti apa. Mungkin nggak dimasukkan dengan fungsi yang baru. Ketika fungsi yang baru harus ada perubahan apa. Itu sama juga dengan kalau renovasi rumah ya. Renovasi rumah bukan berarti kemudian renovasi rumah merobohkan kemudian rata dengan tanah dibangun, itu kan sama aja dengan kertas kosong ya. Artinya kalau renovasi rumah itu kita kenali dulu strukturnya bagaimana segala macam. Nah, kemudian baru konsep atau pemikiran kita bisa enggak masuk di situ. Aktivitas baru yang dibutuhkan dan diinginkan klien masuk enggak di situ. Itu baru kemudian konsep bisa tersusun. Begitu ya, sama aja sih di lahan yang kosong atau sudah ada bangunannya itu hal yang pertama dilakukan itu adalah analisis bagaimana analisis ya, identifikasi dulu, identifikasi tapaknya, identifikasi bangunannya kalau udah ada bangunan gitu. Berarti yang terpenting tadi analisis ya, Pak? Analisis dalam pengertian sebenarnya analisis itu kan dimulai dari identifikasi, sedetil mungkin, secermat mungkin, itu baru kemudian kita bisa melakukan analisis. Datanya lengkap, identifikasinya lengkap, nah analisisnya enak. Gitu. Ada pertanyaan kedua nih, Pak. Hal pertama yang menjadi poin penting dalam penentuan konsep. Kita sudah diskusi itu ya analisisnya. Itu juga yang membedakan kalau kita nyebrang ya cara berpikir seniman lukis itu mungkin bukan analisis yang utama tapi inspirasi, ide. Meskipun kalau kita mau breakdown lagi inspirasi dan ide itu kan juga ada fenomena yang berkecambuk, ada gejala-gejala yang coba si seniman itu pikirkan, itu kan juga analisis gitu sebenarnya. Kalau menurut hemat saya itu analisis juga. Lukisan atau patung bukan hanya sekedar meniru kuda gitu, bukan. Apa yang dipelajari itu analisis juga, sama aja. Sebenarnya itu identifikasi kemudian melakukan analisis. Kalau mau lebih lanjut sih silakan cari apa itu critical thinking. Critical thinking itu analisis, berpikir secara kritis. Ini Pak, saya kan suka bingung nih Pak kalau mau mulai konsep. Tuh misal ada suatu konsep itu kita ngambilnya dari misal arsitektur kontemporer atau arsitektur tradisional, modern. Terus kita padukan dengan misalnya kita mau ngambil bentukan dari cangkang atau kita mau ngambil bentukan dari pola-pola gitu Pak. Gimana itu Pak perpaduannya? Itu yang sering terjadi adalah kita memaksakan ide kita yang entah datangnya dari mana gitu kan. Itu yang agak repot itu loh. Jadi bahkan saya sering bertanya, seandainya bangunanmu ini dipindah di lokasi yang lain bisa enggak? Itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Kalau bisa berarti tidak pernah melakukan analisis kontekstual, analisis tapak kan. Itu yang repot. Apakah ide itu tidak boleh? Boleh, silahkan. Tapi silahkan dipadukan dengan analisis fungsinya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, dan analisis tapaknya.
ide bentuk, kemudian ide gaya bangunan, kontemporer tadi, perkembangan masa sekarang, apakah pakai tradisional atau kontemporer atau postmodern, apapun, itu kan ada tahapan yang disebut studi preseden kan. Studi preseden itu sebenarnya untuk memperkuat analisis fungsional, analisis aktivitas, dan analisis kontekstualnya. Kadang kan bingung, udah selesai identifikasi aktivitas, udah sampai ke besaran ruang, udah keluar besaran ruang. Ujung dari analisis aktivitas atau fungsional itu kan besaran ruang. Kemudian sudah analisis tapak dan segala macam. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, itu kan seperti itu kan, selalu. Kemudian ada tapak itu mana yang efektif, mana yang enggak, mana yang bisa dibangun, mana yang enggak. Kemudian ini zona private sampai publik. Oke, itu kan tanpa bentuk semua, baik fungsional maupun tapaknya tanpa bentuk semua. Nah, ide bentuknya dari mana? Itu studi preseden. Nah, studi preseden itu tidak hanya berhenti kemudian ditempelkan saja di tapak. Nah, harus penyesuaian analisis tapak, ngomong apa, mana yang efektif, mana yang bagus dan segala macam, mana yang sesuai. Kemudian analisis fungsional, aktivitas apa yang bisa dimasuk. Analisis fungsional dan analisis tapak, keluarannya adalah hubungan ruang dan segala macam. Hubungan ruang kita perlu bentuk, ya kita ambil studi preseden, tapi disesuaikan dengan hubungan ruang, organisasi ruang yang munculnya bubble diagram itu. Nah, kemudian ketemu dengan studi preseden tadi, bentuk cangkang kayak bentuk apa, sehingga kemudian ada transformasi bentuk. Nah, di situ munculnya di situ. Jadi pertemuan masing-masing analisis itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu kemudian dipadukan, dianalisis lagi. Ribetnya arsitek gitu. Jadi analisis keluar hasilnya tidak berhenti di situ, tapi kemudian ditemukan dengan analisis yang lain, dipadukan lagi, dianalisis lagi. Gitu. Puyeng ya, Pak? Oh, itu bukan asiknya ya, bikin puyengnya arsitektur itu di situ, karena kita harus mengolah sedemikian banyak data, dan data itu tidak berhenti pada sekedar penjabaran atau deskripsi data, tapi harus diolah. Yang menariknya adalah kita harus punya satu desain atau satu solusi desain sebagai jawaban dari semua permasalahan yang kita identifikasi. Bagaimana membuat satu solusi desain? Iya, harus ada alternatifnya. Itu yang kadang di studio tidak muncul kan. Hanya analisis keluarnya satu desain. Harusnya tidak satu desain. Karena kan kemungkinannya banyak. Nah, ada sekian alternatif, terus dari alternatif mana yang bagus, mana yang lemah, mana yang apa, itu kemudian dipadukan lagi. Itu kemudian muncul solusi desain. Gitu. Bedanya dengan seniman lukis dan patung di situ. Mereka selesai pada bentuk, ya sudah. Ada fenomena, ada inspirasi, bentuk keluar, selesai. Kalau kita enggak, harus diuji. Iya, benar. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Silakan. Ini dari anak teknik sipil. Arsitek bisa jadi kontraktor, tuh harus paham perhitungan struktur juga nggak? Oh iya, wajib. Jadi kontraktor kalau nggak paham perhitungan dibohongi tukang terus, dibohongi pemborong terus nanti. Jadi material, kemudian perkiraan, katakanlah membangun sebuah rumah, gitu. Kita harus paham sampai meter persegi, bahkan tidak harus jadi kontraktor ya. Seorang arsitek juga kan ada mata kuliah yang meminta untuk bikin RAP kan, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya itu munculnya dari mana? Di gambar DED, Detail Engineering Drawing. Kenapa ada Detail Engineering Drawing? Supaya volumenya keluar, meter perseginya keluar. Ketika meter perseginya keluar, ketemu dengan daftar harga material, keluarlah RAB. Sehingga katakanlah kalau kasus tadi saya bilang rumah, 1 meter persegi itu habis berapa duitnya. Itu RAB itu tidak hanya material,
ongkos kerja tukang itu bagaimana, honornya dia bagaimana, rapnya nggak rapi, tekor. Klien taunya, oh rapnya sekian, ya, dikasih sekian, dah nilai A. Gitu. Ternyata tekor, ya klien kan nggak mau tahu, kontraknya sudah awalnya sekian kok, gitu, dengan spek yang khusus. Itu nggak hanya kontraktor, arsitek pada umumnya juga akan, katakanlah kayak hotel, akan di, kalau realnya akan ditanyakan meter persegi saya harus perlu keluar duit berapa kalau investor tanya, atau kan rumah tinggal, oke, tolong gambarkan rumah tinggal, terus kira-kira mas atau mbak, 1 meter persegi berapa juta, itu udah pasti. Jadi harus Makin ada ribet kan, ya, makin ribet. makin ribet. Basic iya, basic iya, itu pertama. Ini yang kadang di studio tidak terlalu dipikirkan ya, meter perseginya berapa, tapi kan kita ada mata kuliah kerja praktek, di situ akan tahu di dunia nyata, di dunia profesi kita akan ditodong. Satu rumah tipe menengah katakanlah, 1 meter perseginya berapa, kalau tipe menengah minta 5 juta meter persegi, lari semua klien kita. Ya, benar. Ya. Ini ada lagi, Pak Jo, Mm-mm. inspirasi menemukan konsep sekejap itu gimana ya? Dan pertimbangan Nggak ada yang sekejap. Nggak ada yang sekejap. Itu bedanya arsitektur dengan tadi saya katakan seniman. Seniman juga tidak. Saya pikir hemat saya tidak sekejap juga. Mereka ada proses merenung. Jangan dikira loh seorang penulis puisi itu tiba-tiba lihat hujan bisa nulis. Prosesnya juga panjang. Katakanlah yang Pak Sapardi itu butuh puluhan tahun untuk bisa, kalau Anda baca tulisan-tulisan yang terakhir itu kan kayak Hujan di Bulan Juni, itu kan pendek banget. Itu prosesnya juga panjang. Sehingga pada kesimpulannya nggak ada yang instan gitu loh. Nggak ada yang mengandalkan metode, kalau istilah saya, metode wangsit. Nunggu malam Jumat, keluar wangsitnya, terus digambar. Nggak. Nggak mungkin. Gitu. ada lagi nih, Nah, ya. tips supaya otak lancar mikirin konsep. Oh, semuanya minta tip instan itu ya, nggak agak repot ya, karena gini, mungkin tip proses ya, bagaimana kita bisa mendapatkan ide-ide cemerlang. Banyak baca. Sekarang di zaman ini enak banget, buka aja Pinterest atau buka Ask Daily, Desen dan segala macam. Itu sudah dijabarkan bagaimana mereka menyusun konsepnya berdasarkan kondisi seperti ini. Itu enak banget. Dan sekedar cerita ya, zaman saya dulu kuliah S1, jujur saya di perpustakaan itu sampai ngerobek beberapa majalah, ambil, lipat, masukkan di kaos kaki. Nah, karena dapat idenya, oke, ini kok asik sih idenya, ini majalah Laras, majalah Asri dan segala macam, kok bisa gini. Nah, sekarang kan tinggal googling aja atau masuk Pinterest atau masuk IG yang tentang arsitektur udah banyak banget dan lengkap dengan penjelasannya. YouTube bahkan kuliah-kuliah tentang konsep itu banyak banget. Iya benar Pak. Triknya adalah ya banyak baca. Dan saya nggak bisa menyarankan satu ini, nggak bisa menyarankan dalam kondisi pandemi ini. Banyak jalan, banyak keluyuran. Itu masalahnya. Iya, jalannya juga banyak jalan. Gitu. Dan selalu penasaran, berlaku seperti anak kecil gitu loh. Ini apa? Penasaran, tanya terus. Itu yang coba saya tetap pelihara gitu loh. Rasa penasaran dan selalu belajar. Itu aja sih.
Ada lagi satu lagi nih Pak. Hmm. Apa sih poin utama yang harus diperhatikan dalam menentukan konsep? Konsep itu kan masih bentuk abstrak ya, bentuk abstrak. Baru pemikiran kita, dan tahap selanjutnya adalah bagaimana menuangkan konsep itu ke dalam sebuah desain yang sesuai. Menentukan konsep yang pas atau tidak ya sebenarnya ya harus diuji ketika ada penghuninya. Tapi kan kalau dalam proses belajar itu tidak mungkin. Jadi kalau kalau saya sebagai dosen itu biasanya saya melihatnya adalah identifikasi di programming itu kan munculnya problem ya, problem statement. Apa masalah yang akan dipecahkan dan solusi desainnya seperti apa. Jadi problem statement itu diselesaikan atau dicoba dijawab melalui konsep, kemudian digambar. Nyambung nggak antara permasalahan desain, konsep sebagai jawaban, kemudian grafisnya, desainnya. Ini ketiganya nyambung nggak? Nah itu, kalau saya sih ngelihatnya itu, seberapa efektif dan bagusnya sebuah konsep di situ. Ketika sudah bisa merumuskan permasalahan secara detail, kemudian memunculkan, oh ya ini masalahnya A, coba kita selesaikan dengan rumus ini. Rumus itu kan konsep. Kemudian rumus itu dijalankan, di run kalau di istilah komputer, gambar desainnya seperti ini. Nah, nyambung enggak? Konteks enggak? Itu. Boleh nih Pak, kalau ada referensi buku tentang konsep gitu, dikasih tahu. Nah, itu yang repot. Banyak banget sekarang. Saya juga masih belajar sih tentang konsep. Ada satu buku, saya lupa namanya. Ada sih di lemari di sebelah sana. Desain konsep. Itu juga saya belum final bacanya. Ada buku biru, sampul biru. Mungkin itu aja Pak. Pertanyaannya Sip. udah. Thank you. Terima kasih teman-teman yang udah nonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk Pak Jo sudah menyempatkan waktunya sharing bareng kita. Sehat selalu Pak. Oke. Jaga kesehatan. Sama-sama. Ya. Sehat selalu semuanya. Ya. Jangan lupa pakai masker dan sarung cuci tangan. Yep.